Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beda Yuanda dari kelas 2G. Saya akan mulai menjawab pertanyaan nomor 1 yang berbunyi sebutkan dan jelaskan aspek-aspek dalam agama Islam. Yang pertama adalah aspek radial, yakni menyangkut doktrin-doktrin teologis atau akidah, ajaran dasar. Kemudian aspek ritual, yakni tata cara menjalin hubungan dengan Tuhan atau ibadah. Yang ketiga yaitu aspek moral, yaitu aturan berperilaku terhadap sesama individual yang baik dan benar. Aturan berperilaku secara individual yang baik dan benar. Kemudian soal nomor 2, soal nomor 2 karakteristik dari agama Islam yang tidak memberatkan, yaitu contohnya seperti saat beribadah, sholat maupun puasa. Bila kita sedang sakit, maka sholat bisa dipermudah cara pengerjaannya. Bila kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa duduk. Bila kita tidak bisa duduk, maka kita bisa berbaring. Jika kita tidak bisa berbicara, maka kita boleh menggunakan niat, mengerjakannya di dalam hati. Dan juga ketika sedang berpuasa, bila kita mengalami sakit, bila kita sakit dan merasa puasa itu memberatkan kita, maka kita boleh untuk tidak mengerjakannya, asalkan bisa kita ganti di lain hari. Kemudian salah satu kemudahan yang lainnya ialah tayamum. Bila tak ada air, maka kita boleh berwudu dengan menggunakan metode tayamum atau membersihkan diri dengan debu-debu suci. Kemudian salah satu kemudahan yang lain adalah pengerjaan salat jamak dan kasar, yaitu penggabungan sholat. Bila kita sekiranya ingin melakukan perjalanan panjang atau musafir. Kemudian soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan 3 esensi pokok dalam Islam. Esensi pokok dalam Islam. Yang pertama, esensi pokok atau ajaran dalam Islam yang pertama ialah kedamaian, yaitu Islam mengajarkan kita kedamaian untuk menyebarluaskannya. Karena Islam adalah agama perdamaian. Yang kedua ialah kepatuhan, yaitu seperti yang diketahui, Islam mengandung banyak sekali hukum-hukum yang harus dipatuhi di dalamnya. Kemudian yang ketiga ialah keimanan. Islam itu intinya adalah keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengimani segala hukum-hukumnya dan juga ketetapannya. Kemudian soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan 3 sumber hukum Islam. Hukum Islam itu yang pertama adalah Al-Quran, yakni kitab suci dari agama Islam itu sendiri, yang langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala, mushaf per mushaf. Kemudian yang kedua adalah hadis, yakni perkataan Nabi dan juga sahabat-sahabatnya. Kemudian ijtihad, yakni kesungguhan dalam melaksanakan sesuatu, dan kesungguhan dalam menjalankan syariat-syariat Islam dan menegakkan syariat-syariat Islam. Kemudian nomor 5, hal-hal yang diharamkan dalam surah Al-Maidah ayat 3. Yang pertama ialah darah daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat disembelih, dan yang dipersembahkan untuk berhala. Kemudian soal nomor 6, bacakan salah satu hadis pada Arba'in.
Saya akan membaca hadis yang ke-13 tentang diantara kesempurnaan iman. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzata an Sabni Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.